sih bener apa enggak ya? Nah kan cuma dari konten kreator. Gue cek berita aja deh. Kalian tahu nggak sih ada konten kreator di luar negeri itu yang kembali menunjuk kontroversial di Indonesia? Namanya itu Bonnie Blue. Jadi kemarin di Bali dia tuh membuat kasus yang membuat video 18 di video kontroversial ini tersebar luas setelah diunggah oleh berbagai akun, salah satunya di Instagram melalui penulis Tokpat. Dalam rekaman tersebut, Bonnie Blue terlihat berjalan santai di trotoar yang berada di dekat kedutaan besar. Dia mengenakan rok, namun benderanya merah putih disebutkan di bagian belakangnya. Warga Indonesia, kalian seharusnya marah. Pemain pornografi asal luar negeri yaitu Bonnie Blue melecehkan bendera Indonesia. Kita saja sebagai warga negaranya harus menjaga bendera merah putih secara suci. Dan dari itu, dia hanya mendapatkan denda berupa Rp200.000. Cukup adil kan berita ini? Yes, tahu nggak sih, ada masalah yang sedang viral nih akhir-akhir ini, yaitu seorang artis luar negeri yang bernama Bonnie Blue melecehkan bendera Indonesia dengan meletakkan bendera tersebut di tempat yang tidak seharusnya. Padahal warga Indonesia sendiri sangat menghormati bendera merah putih tersebut. Akan tetapi, Indonesia hanya mendenda dia dengan nilai Rp200.000. Apakah negara ini sangat adil? Pemirsa, Anda kembali bersama saya Mutiara Putri yang akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Aksi figur publik asing bernama Bonnie Blue diduga menyeret bendera merah putih baru-baru ini viral di media sosial dan menuai kecaman luas dari masyarakat. Banyak warganet menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol negara yang harusnya dijunjung tinggi. Di tengah polemik yang berkembang, muncul pula informasi yang menyebutkan bahwa pelaku hanya dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp200.000. Kabar tersebut sontak memicu reaksi keras publik yang mempertanyakan keseriusan penegakan hukum terhadap pelanggaran simbol negara. Namun, untuk meluruskan informasi yang beredar dan memberikan kejelasan kepada masyarakat, pihak berwenang menegaskan bahwa kasus ini masih dalam proses penelusuran lebih lanjut. Penanganan hukum tidak serta-merta hanya dilihat dari nominal denda, melainkan juga mempertimbangkan unsur kesengajaan, konteks peristiwa, serta ketentuan undang-undang yang berlaku. Lalu, bagaimana sebenarnya fakta di balik kasus ini dan apa penjelasan resmi dari pihak terkait? Berikut laporan selengkapnya dari reporter kami. Baik saudari Tiara, terima kasih. Pemirsa, denda 200 ini yang kami dibicarakan bukanlah atas dugaan pelecehan bendera merah putih. Denda tersebut merupakan sanksi dalam perkara pelanggaran ringan yang berbeda. Untuk mengetahui pandangan hukum, kami meminta pendapat dari narasumber saat ini yang sudah berada di samping saya saat ini. Kira-kira kronologi mana takutnya? Menurut Anda, bagaimana pandangan Anda terkait anggapan bahwa hukuman atas kasus ini hanya denda 200.000? Iya, kalau Pendapat saya, perlu diuruskan bahwasanya denda yang dikenakan kepada Bonnie itu tidak berkaitan dengan bendera, karena jika dia terbukti menghina simbol negara, dia akan mendapatkan ancaman pidana dan denda yang jauh. Baik, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, kasus ini menjadi pengingat pentingnya menghormati simbol negara dan memahami informasi secara utuh. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Ya, berita lumayan kredibel lah, kredibel banget sih malah. Tapi kok kayaknya bosan ya. Nonton apa ya? Apa gue nonton talk show aja? Oh iya, talk show aja gak sih yang seru? Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Kembali lagi bersama talk show gak penting tapi penting. Nah, sore hari ini kita akan membahas isu dan video yang lagi naik dan lagi viral banget di media sosial nih. Itu tentang Bonnie Blue yang menyeret-nyeret bendera Indonesia. Nah, dari video tersebut itu sangat memberikan kontroversi nih terhadap kita semua publik. Saya
mata atau juru kunci yang berada di lokasi tersebut. Langsung saja kita panggilkan, yaitu Tiara. Halo Tiara. Halo Kak. Nah, menurut Kak Tiara, kemarin kronologi dari kejadian itu seperti apa sih dan bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya sih pastinya warga bakal marah ya, karena kan simbol negara itu sangat sensitif sifatnya, apalagi izin tentang denda 200.000 itu sering disalahartikan. Karena kan sebenarnya 200.000 itu beda konteks ya. Oh, seperti itu. Makasih ya partisipasinya. Kan sama-sama. Dari interview dan video yang viral kemarin, kita bisa ambil pelajaran nih teman-teman, bahwa kita tidak boleh menyepelekan hal apapun itu dalam sekecil apapun, karena impactnya itu besar, baik dalam diri kita maupun kepada orang lain. Kayak contoh video Bonnie Blues tersebut kan sudah memberikan contoh dan dampak negatif kepada netizen Indonesia yang melihatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.